Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livan Dwi Nur Andrianto, NIM 190512141026 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Pada proyek terakhir ini saya mengambil sebuah studi kasus, yaitu CV Maju Jaya Digital Printing. Di pada studi kasus saya ini, permasalahannya adalah untuk melakukan sebuah komunikasi data di CV Maju Jaya merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena CV Maju Jaya bergerak pada bidang usaha digital printing. Mereka melakukan hal-hal seperti pengambilan data CV secara lokal, jaringan internet, dan yang paling utama yaitu sharing printer. Masih belum menggunakan jaringan yang teratur. Nah, jaringan yang tersedia di CV Maju Jaya sendiri ini terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan wireless yang terdiri dari dua access point dan jaringan LAN. Para pegawai itu sering mengeluh dalam hal melakukan pertukaran atau revisi file pekerjaan, serta melakukan printing, dan mereka harus mondar-mandir ke sana kemari membawa harddisk atau flashdisk untuk melakukan hal tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut, saya akan mensimulasikan membuat jaringan di simulasi Cisco Packet Tracker. Oke, langsung saja kita buat jaringannya. Yang pertama ada ruangan pegawai pegawai di lantai satu, ruangan pegawai satu di lantai satu. Di sini terdiri dari tiga device, yaitu tiga buah PC. Oke, saya langsung sambungkan saja dengan menggunakan switch. Oke. Lalu saya akan mengkonfigurasi masing-masing device-nya terlebih dahulu. Konfigurasi IP dari ketiga PC tersebut. Nah, 192.168.262. Untuk gateway-nya hampir sama dengan IP-nya. Kita menggunakan akhiran 1. Oke, PC 1 sudah disetting, lanjut ke PC 2. Settingannya hampir sama. Kita ubah belakangnya menjadi 3. Lalu untuk gateway-nya sama dengan PC 1, yaitu 1. Oke, lanjut ke PC 3. Kita setting IP-nya dengan akhiran yang berbeda. Lalu untuk gateway-nya sama karena masih satu jaringan. Oke, untuk settingan dari ruangan pegawai 1 sudah, lanjut ke ruangan pegawai 2. Untuk ruangan pegawai 2 sama, terdapat 3 device PC. Ya, kita sambungkan lagi dengan switch. Switch. Lalu kita setting lagi untuk IP dari masing-masing PC-nya. Kita setting 169 169. Oke. Untuk PC 2 sama. Lanjut.
Kita cek terlebih dahulu apa sudah benar settingannya. Ya, nampaknya sudah. Lalu kita akan membuat ruangan printing pada lantai 1. Kita buat printingnya. Oke. Oke, setelah kita buat 3 device printingnya, lalu kita hubungkan dengan switch. Satu switch, kita hubungkan lagi device-nya dengan switch. Lalu kita konfigurasi IP-nya. Oke, kita konfigurasi IP-nya. Gateway, kita konfigurasi IP-nya. Sini saya memakai IP 192.167.2, benar, submeshnya sekian. Lalu untuk settingan dari gateway-nya berarti 167. Nah, ini untuk printer selanjutnya juga kita setting seperti tadi. Untuk IP-nya akan 3. Untuk gateway-nya sama, kan 1. 4 akan 1. Oh ya, hampir lupa saya. Untuk settingan flash internet-nya jangan lupa di on kan setiap device. Oke. Selanjutnya saya akan membuat skema dari ruangan lantai 2, ruangan printing lantai 2. Untuk lantai 2-nya menggunakan access point, menggunakan jaringan wireless. Jadi ada 2 access point. Oke. Setelah itu ada satu switch untuk menghubungkan keduanya. Oke, dan untuk device-nya ada 2 laptop dan 2 smart device. Smart device. Oke, saya akan mengkonfigurasi masing-masing device-nya terlebih dahulu. Untuk access point 0, saya ganti SSID-nya menggunakan AP1. Lalu saya kasih password. Untuk passwordnya saya masukkan. Nah, terus ini di on kan. Oke. Untuk akses 2 saya tidak memberikan password, saya biarkan default. Jadi untuk bisa connect laptopnya harus dikonfigurasi. Kita copot, kita ganti. Lalu untuk harus di on kan. Lalu kita ubah, kita setting lagi IP-nya. Kita masukkan IP 192.166.2. Lalu ini kita kasih gateway nya 1. Oke,
Oke, setelah itu kita masuk ke config wireless, kita masukkan ID dari router 1 tadi, lalu kita juga masukkan passwordnya. Oke, jangan lupa di on kan. Setelah itu maka akan langsung terkonek. Untuk laptop yang 2 juga kita setting seperti tadi, kita off kan terlebih dahulu, kita copot, kita ganti, kita on kan, lalu ke config, ke wireless, ini kita masukkan SSID dari access point yang pertama, lalu masukkan juga passwordnya. Oke, setelah itu jangan lupa di on kan, maka langsung akan terkonek. Dan kita setting IP nya. Untuk IP nya hampir sama dengan laptop sebelah tadi, saya ganti bagian belakangnya. Lalu kita masukkan gateway nya sama karena masih satu jaringan. Nah, untuk smartphone nya juga kita setting IP nya. Gateway nya sama juga karena masih satu jaringan. Oke. Kita setting juga IP nya. Oke, selesai. Saya akan coba tes apakah sudah terhubung dalam satu jaringan ini antara access point yang satu dengan yang dua. Ping 166.264. Ya, sudah terhubung, berhasil terhubung antara device di access point 2 dengan device di access point yang pertama. Lanjut, saya akan tes di jaringan yang di lantai 1. Saya beri router terlebih dahulu. Saya menggunakan PT router. Lalu saya akan mengkonekkannya dari masing-masing switch. Oke. Ya. Bentar. Oh maaf, switchnya salah. Oke, kita sambungkan. Oke, sudah tersambung.
lalu kita konfigurasi routernya. Yang pertama kita masuk ke fase Ethernet 0, kita masukkan gateway dari device pertama, yaitu 192.168.261. Oke, jangan lupa dicentang. Lalu kita ke fase Ethernet 1, kita masukkan gateway dari ruangan pegawai 2, 169.261 on. Lalu untuk fase Ethernet 4-nya kita masukkan gateway dari ruangan printing. Oke, ini sudah terkoneksi, maka saya akan coba tes ping. Oke, device dari ruangan 1 dan 2 sudah terkoneksi. Lalu saya coba tes lagi dengan device printing. Oke, device dengan ruangan 2 ke ruangan printing juga sudah terkoneksi. Berarti jaringan device dalam satu jaringan ini semua sudah terkoneksi. Lalu saya akan coba mengoneksikannya dengan di device di lantai 2. Hal pertama yang saya lakukan adalah menambahkan router terlebih dahulu. Lalu saya koneksikan. Dan saya hubungkan router di lantai 1 dengan router di lantai 2. Oke. Lanjut, saya akan melakukan routing statik. Untuk apa dilakukan routing statik? Supaya bisa mengirimkan data atau mengakses device pada ruangan, agar semua device bisa terkoneksi. Untuk menjembatani antara router 1 dan router 2, maka saya akan melakukan routing statik pada kedua router ini. Hal pertama yang saya lakukan yaitu serial internet 2. Serial 2-nya saya masukkan IP1 on. Lalu untuk router 2 juga saya setting serial 2-nya ++262 on. Nah, untuk tahap dari routing statik sendiri adalah fase internetnya belum saya setting. 166.1. Pada tahap routing statik ini saya masuk ke statik. Lalu saya masukkan network dari IP router sebelah, yaitu 192.168.260. Masnya 255.255.255.0. Untuk next hopnya kita masukkan
serial IP address serial 2 dari router sebelah. Oke, saya tambahkan. Setelah itu pada router kedua saya juga nyeting statiknya. Saya masukkan IP ruangan 1, IP ruangan pegawai 1, 192.168.260. Untuk maxnya 255.255.255.0. Next subnya kita masukkan serial 2 dari router 2, dari router 1, maaf. Plus 261. Kita add, lalu kita tambahkan lagi dari ruangan 2 yaitu 169, kita tambahkan. Lanjut ke ruangan printing yaitu 167, kita tambahkan. Oke, sudah semua saya koneksikan. Sekarang saya tinggal mengecek. Saya coba cek lewat ping terlebih dahulu ya, dari access point 1 ke printer. Oke, saya coba cek ping 92 168 26 167 26 2. Coba. Oke, device dari lantai 2 yang menggunakan jaringan wireless sudah dapat terkoneksi dengan printer di lantai 1 dengan jaringan LAN. Sudah terhubung karena routernya sudah saya lakukan routing statik. Untuk access point 1, device access point 1 dan printer sudah terkoneksi. Saya coba untuk device dari access point 2 ke printer. Ping 192 167 262. Oh, maaf, salah. Ping 192 167 262. Oke, juga sudah bisa terkoneksi smartphone dengan printer. Lanjut, saya akan lanjutkan tes ini dengan menggunakan Simple PDU. Oke, juga simulation, lalu soal did filter, kita centang ICMP nya saja, kita lakukan tes. Saya coba dari jaringan wirelessnya terlebih dahulu. Oke, dan oke. Nah, sudah successful dari laptop 1 ke smartphone 1. Berarti untuk jaringan wirelessnya tidak ada masalah. Lanjut, saya tes ke PDU dari ruangan pegawai 1 PC 1 ke ruangan pegawai 2 PC 2. Saya coba tes. Oke. Oh, maaf, ARP nya mungkin belum jalan. Saya coba ulangi. Oke, jalan. Oke, jalan ke PC 2, ruangan 2, lalu kembali lagi. Oke, untuk ruangan 1 dan ruangan 2 sudah aman, successful. Saya lanjutkan tes Simple PDU dari ruangan 1 ke laptop. Oke. Maaf, mungkin ARP nya belum jalan. Saya coba ulangi lagi.
Oke, jalan ke router 1, masuk ke router 2, diteruskan ke laptop ya. Oke, dari laptop kembali lagi. Oke, selanjutnya saya akan coba tes dari ruangan 2 ke smartphone. Ruangan 2 ke smartphone. Oke, kita coba tes. Oke, maaf, ARP nya mungkin belum jalan, saya ulangi. Oke, masuk. Oke, masuk. Balik lagi. Oke, berhasil ya dari ruangan 2 ke smartphone. Selanjutnya saya tes ke printer, dari laptop ke printer. WDU laptop ke printer. Coba tes. Oke, jalan. Oke, jalan. Printer, kembali lagi. Oke, dan successful. Saya coba dari HP ke printer. HP ke printer. Coba. Oke, masuk. Terus maaf, saya ulangi, ARP nya mungkin belum jalan. Oke, masuk. Oke, terus ke printer 2. Oke, kembali lagi. Oke, dan successful. Saya coba dari ruangan 1 ke printer. Oke, jalan. Oke, maaf, saya ulangi. Oke, masuk, dan masuk. Dan successful. Oke, sekian project terakhir saya, project akhir atau tugas akhir saya. Di sini saya menggunakan studi kasus CV Maju Jaya Digital Printing, di mana pada tempat tersebut mengalami permasalahan jaringan untuk melakukan komunikasi antar device menggunakan jaringan lokal, untuk komunikasi antara lantai 1 dan lantai 2 agar bisa melakukan printing secara langsung terkoneksi tanpa harus mondar-mandir. Di sini saya melakukan routing statik antara router 1 dan router 2, dan juga ada jaringan wireless juga. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.